Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Kapten Junius Pakaya, Opsir Korps Batam. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi kepada pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Tentunya pagi ini ada kesenangan tersendiri, ada semangat, ada sukacita bagi kita semua yang tentunya mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada pagi hari ini sebelum lebih jauh kita melakukan berbagai macam kesibukan aktivitas kita, izinkan saya untuk mengajak saudara-saudara semua untuk merenungkan bagian kecil daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, pemilik hidup ini, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah pelihara kami sepanjang malam. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan daripada Tuhan. Sebelum lebih jauh kami melakukan berbagai macam aktivitas kami mau datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami mau baca dan merenungkan firman Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami, sehingga kami semua saat bekerja, kami percaya pemeliharaan Tuhan akan menjadi bagian daripada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17, saya baca dalam nama Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Saudara-saudara, saya memberikan sebuah tema dalam pembacaan kita hari ini.
Apa arti hidupmu? Jika kita berbicara tentang kehidupan seseorang, tentunya ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak keinginan, ada begitu banyak rencana yang hendak dikerjakan. Namun yang menjadi sebuah masalah dalam kehidupan kita orang percaya, apakah kehidupan ini kita akan terus melibatkan Tuhan, atau kita senantiasa mengandalkan kekuatan kita sendiri? Di tengah situasi pandemi corona ini, yang kita kenal dengan situasi pandemi COVID-19, bukan membuat orang-orang lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan, malah justru dalam situasi ini kebanyakan orang-orang justru hidup di dalam keinginan daging. Banyak orang yang hidup dalam kemabukan, pesta pora, iri hati, dengki, bahkan dalam pergaulan-pergaulan bebas. Orang-orang sekarang ini sudah lupa dengan Tuhan. Pada pagi hari ini saudara-saudara, jika kita membaca surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17, tentunya ada maksud dan tujuan daripada Yakobus menuliskan suratnya ini, khususnya kepada jemaat di wilayah Kekaisaran Roma, agar mereka melakukan kehendak Tuhan, dan setiap kehidupan mereka senantiasa menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan mereka, sehingga hidup itu tidak menjadi sia-sia. Sebagai umat Allah, kita harus hidup benar, bersikap benar, bahkan kita dapat menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, tanpa terasa pada saat ini kita sudah ada di minggu kedua di bulan Maret tahun 2022. Hal ini berarti kita sudah ada dalam minggu-minggu Prapaskah, yang dimana kita menyediakan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perayaan Paskah tahun 2022, yang kembali mengingatkan kita bahwa peristiwa kematian Kristus menebus dosa saudara dan saya adalah peristiwa yang agung dan layak untuk kita cermati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita di masa-masa sekarang ini, apa arti hidupku? Apa arti hidup saya sebagai orang percaya? Tentunya saudara-saudara, setiap kita ingin berarti dalam setiap rencana kita, dalam setiap kehidupan kita. Bahkan masa depan yang terbaik menjadi kerinduan daripada kita. Sehingga pada bagian yang pertama ini, kita diajar untuk tidak melupakan Tuhan dalam setiap kehidupan. Jika kita melihat dalam ayatnya yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya saudara-saudara, kita boleh berencana, kita boleh melakukan berbagai macam kegiatan, tetapi apakah kita menyerahkan sepenuhnya yang kita akan kerjakan, rencana kita kepada Tuhan? Ada banyak orang-orang sekarang ini yang mempercayakan kehidupannya kepada manusia, mempercayakan hidupnya kepada bodyguard, mempercayakan hidupnya kepada backingan, mempercayakan hidupnya kepada harta kekayaan, sehingga banyak orang yang lupa bahwa pemilik hidup ini
punya otoritas tertinggi dalam setiap kehidupan kita. Dalam perenungan ini, saya mau mengajak saudara untuk tidak melupakan Tuhan, selalu berharap kepadanya. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak berharap kepada Tuhan. Anugerahnya terlalu besar, pertolongannya terlalu besar. Keajaiban-keajaiban bahkan mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, kita dapat melewati situasi pandemi COVID-19 ini. Dalam 2 tahun ini, kita boleh ada sampai hari ini, tentunya karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, tidak ada batasan bagi kita untuk memperoleh harta kekayaan. Tidak ada batasan bagi orang percaya untuk hidup sukses. Tidak ada batasan bagi orang percaya untuk hidup berkecukupan. Tetapi yang menjadi salah jika kekayaan, jabatan yang dimiliki digunakan dengan hal-hal yang tidak benar sehingga tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi ini, jika kita menoleh dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa dari kita yang senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Berapa dari kita yang setiap hari hidupnya dipenuhi dengan sukacita? Biston pagi, doa pribadi, pujian, bahkan menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang ditolong, dipelihara oleh Tuhan. Banyak orang-orang sekarang ini saat mengalami masalah, saat mengalami pergumulan, dia mengalami kekecewaan, dan saat ada dalam jurang yang terdalam seakan-akan dia sudah tidak mampu lagi, baru dia ingat kepada Tuhan. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan, saat dia dalam keadaan yang senang-senang saja, di manakah ia? Saat pekerjaannya ditolong, saat usahanya sedang ada dalam kemajuan, saat bisnisnya terus ada di dalam pertolongan Tuhan. Ingatkah orang-orang ini dengan Tuhan? Atau ingatkah saudara dan saya dengan Tuhan? Rasul Yakobus mengingatkan kita pada bagian yang pertama ini untuk tidak melupakan Tuhan, terus berharap kepadanya, terus meminta pertolongan kepadanya. Sebab manusia terbatas, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Apa arti hidupmu? Saudara-saudara, bagian yang kedua, bagaimana agar kita berarti dalam hidup ini? Agar hidup ini berarti bagi orang lain. Bagian yang kedua, sadar akan kehidupan kita ini hanya sementara. Yakobus 4 ayat 14 bagian B. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus menggambarkan bahwa kehidupan manusia hanya seperti uap saja. Sebentar kelihatan lalu hilang. Bagi orang-orang yang sering masuk dapur, yang sering memasak, tentunya melihat uap ini yang hanya kelihatan sebentar lalu hilang. Begitupun dengan kehidupan kita. Kehidupan kita tidak akan selamanya ada dalam dunia ini. Kita tidak akan selamanya kuat. Kita tidak akan selamanya hidup dalam keadaan yang berkecukupan. Tidak selamanya kita pun akan merasa kehidupan kita tanpa ada tantangan. Semuanya akan ada dalam proses naik turun. Tetapi yang pasti, semua manusia pasti akan mati.
Jika kita menyadari bahwa kehidupan manusia hanya sementara, lalu apa yang dapat kita megahkan dalam hidup ini? Kita tidak akan berkata, saya paling hebat, saya paling kuat, saya paling kaya, saya paling pintar, saya paling ganteng, saya paling cantik. Bahkan kita tidak akan bisa berkata dalam setiap pelayanan, kalau bukan saya, maka pelayanan ini tidak akan berjalan. Kalau bukan saya, semuanya tidak akan maju. Kalau bukan saya, maka tidak akan mungkin pekerjaan pembangunan bisa terjadi. Saudara-saudara, jika pemikiran itu sudah ada dalam kehidupan kita, segeralah mohon pengampunan kepada Tuhan. Sadarlah saudara, bahwa kehidupan kita hanya sementara. Justru saat kita meyakini bahwa apa arti hidupku di dalam dunia ini, tentunya kita punya pemikiran bahwa arti hidupku, saya akan mempersembahkan kekuatanku, kemampuanku, pikiranku, semua talentaku, saya mau berikan untuk Tuhan. Kenapa saudara? Karena tidak selamanya kita akan menjadi kuat. Tidak selamanya mata kita akan terang. Tidak selamanya gigi kita akan lengkap. Tidak selamanya kekuatan otot kita akan seperti itu. Ada kalanya kita akan mengalami masa-masa tersulit. Oleh karena itu, selagi engkau masih kuat, terus layani Tuhan dengan kemampuanmu. Sadarlah bahwa kehidupan kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, bahkan semua yang kita miliki hanya titipan dari Tuhan. Hanya sementara saja. Oleh karena itu, pergunakanlah semua yang engkau miliki, hartamu, kemampuanmu, bahkan semua ide-ide brilianmu, engkau berikan untuk pelayanan ini. Saudara-saudara, pendengar Radio Cakrawala, dimanapun engkau berada, menjadi sebuah pertanyaan kembali, apa arti hidupku? Bagaimana caranya hidupku dapat berarti dalam hidup ini? Bagian yang ketiga yang saya catat di sini. Mari lakukan perbuatan yang baik. Berbicara mengenai perbuatan yang baik adalah hal yang mudah. Ayo berbuat baik. Tetapi saudara-saudara, jika diterapkan, dilakukan, ini adalah hal yang sulit. Karena terkadang kehidupan saudara dan saya hanya omong doang, jago omong. Tetapi bagaimana dengan yang namanya aplikasi, pelaksanaan? Apakah kita benar-benar mengasihi orang lain? Bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dapat diwujudkan dengan tindakan yang agung. Mari kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara, apa arti hidupmu bagi orang lain? Apa arti hidupmu bagi tetanggamu? Apa arti hidupmu bagi pelayanan di gereja? Apa arti hidupmu bagi orang-orang yang membencimu? Pesan ketiga ini memberikan sebuah dorongan kepada kita semua untuk terus berbuat baik. Berbuat baik bukan karena kita ingin mendapat upah dari Tuhan, tetapi karena kita sudah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan, maka kita wajib berbuat baik. Saudara-saudara, pendengar Radio Cakrawala, dimanapun engkau berada hari ini, percayalah saudara, dengan kita terus melakukan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita, kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Panggilan hidup kita untuk memancarkan terang kasih Kristus. Panggilan hidup kita untuk terus berbuah. Panggilan hidup kita untuk terus melayani. Bahkan seperti tema kita, panggilan hidup kita untuk hidup di dalam kekudusan. Bagaimana dengan kehidupanmu? Maukah engkau terus berbuat baik bagi sesamamu tanpa pandang bulu? Maukah engkau terus berbuat baik tanpa lihat status sosial?
Maukah engkau terus berbuat baik tanpa melihat agamanya? Maukah engkau terus berbuat baik walaupun orang itu tidak berbuat baik kepadamu? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sebuah panggilan hidup kita yang disampaikan oleh penulis Yakobus. Mari terus berbuat baik walaupun kepada musuh kita. Ini adalah ajaran yang luar biasa, pengajaran yang luar biasa yang terus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi kita pun terus menyadari, Tuhan, saya hidup di dalam dunia ini bukan hanya sekedar hidup, tetapi saya hidup di dalam dunia ini, saya mau hidup untuk berbuah lebat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah pernyataan dalam kehidupan kita. Saya hidup untuk melayani. Saya hidup untuk mengasihi. Saya hidup untuk membuat suasana yang ada di kompleks tempat tinggal saya menjadi nyaman. Saya hidup di desa yang saya tinggali hari ini, saya dapat menjadi terang. Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, yang tentunya ditolong oleh Tuhan, apa arti hidupmu sebagai anak muda? Apa arti hidupmu bagi orang tuamu? Apa arti hidupmu bagi pelayanan yang ada di gereja? Sebagai bapak-bapak, apa arti hidupmu bagi istrimu? Apa arti hidupmu bagi anak-anakmu? Sudahkah engkau menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anakmu? Sebagai seorang istri, apa arti hidupmu? Apakah engkau sudah menjadi ibu yang baik bagi anakmu? Menjadi istri yang baik bagi suamimu? Sudahkah engkau menjadi teladan dalam kepengikutan Kristus kepada setiap keluargamu? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perenungan hari ini, kembali saya menegaskan kepada kita semua, apa arti hidup? Hidupku ini hanya sama seperti uap yang sebentar saja lalu lenyap. Jika kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, jika kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara, bahkan jika kita tahu mengasihi orang adalah sebuah tanggung jawab orang percaya, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Hidup kita akan berarti. Hidup kita akan menjadi bejana kekudusannya Tuhan. Hidup kita akan menjadi bagian yang terkecil yang mungkin dianggap orang lain tidak penting. Tetapi saat dengan kehadiran kita, kita akan membuat suasana yang berbeda. Suasana yang nyaman. Suasana yang penuh dengan suasana shalom dalam setiap kehadiran saudara dan saya. Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, apa arti hidupmu? Jika Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, "Hei Kapten Junius Pakaya," atau engkau panggil namamu sendiri, apa arti hidupmu di tengah-tengah pelayanan ini? Apa arti hidupmu di tengah-tengah rumah tanggamu? Mari saudara, jangan menyerah terhadap ujian iman. Jangan pernah menyerah untuk mengasihi sesama. Jangan pernah menyerah untuk berjuang. Jangan pernah menyerah untuk terus membantu orang yang membutuhkan. Jangan pernah menyerah untuk terus mencari hadirat Allah. Dan teruslah bangun komunikasimu dengan Tuhan. Dan yakinlah, saat engkau menyadari arti hidupmu, maka engkau akan berguna bagi orang yang ada di sekitarmu. Akan berguna
untuk pelayanan yang ada di gereja, akan berguna bagi pemerintah yang ada di desa, akan berguna saat engkau ada di kantor. Teruslah dan teruslah membuat dirimu berarti dalam setiap kehidupan. Selamat menjalani hidup yang penuh berarti bersama dengan Tuhan. Selamat untuk terus menjadi berkat. Selamat untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat untuk terus berjuang di dalam kehidupan ini. Dan selamat bahwa engkau adalah warga kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba mengucap syukur. Ada kesempatan bagi kami bersama-sama dengan pendengar setia Radio Cakrawala dapat merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini memberikan kekuatan kepada semua pendengar, sehingga mereka yakin bahwa hidup ini mereka dapat berarti dalam setiap kehidupan. Terus mengandalkan Tuhan, terus menyadari bahwa hidup hanya sementara, sehingga akan terus menjadi berkat bagi orang lain. Terus berbuat baik bagi sesama. Tuhan Yesus berkati mereka semua saat ada dalam pekerjaan, saat ada di kebun, di sawah, di ladang, di kantor, saat mungkin sedang melakukan aktivitas perjalanan. Bagi yang masih mengikuti pendidikan di sekolah maupun di perkuliahan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan Radio Cakrawala. Berkati semua yang ada di dalamnya, semua kru. Biarlah Tuhan terus menolong, dan biarlah Radio Cakrawala terus jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami sepanjang hari ini untuk terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara, biarlah perenungan yang sederhana ini akan mengajarkan kita bahwa kita akan terus berarti dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Salam dari kami, Kapten Junius Pakaya, Opsir Korps Batam, Wilayah Divisi Sumatera Utara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.